Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin perkenalkan, nama saya Dimas Satria Nugroho, NIM saya 2023 11215. Baik, di sini saya ingin menjelaskan mengenai tugas kreasi saya, yaitu di sini saya menggunakan yang pertama itu Arduino Uno sebagai microcontrollernya, terus ada jumper juga sebagai kabel penghubung. Setelah itu juga ada breadboard sebagai papan penghubungnya. Di sini juga ada resistor sebagai penghambatnya. Setelah itu saya juga menggunakan LED sebagai bebannya. Setelah itu ada potensio dan juga buzzer. Baik, untuk yang pertama di sini pada sisi breadboard bagian ujung itu saya sambungkan ke pin 5 volt dan ground pada Arduino. Nah, mengapa saya sambungkan 5 volt dan ground? Karena bagian ujung breadboard ini dia mengarah horizontal, jadi menyamping. Jadi cocok untuk disambungkan ke 5 volt dan ground. Setelah itu pada LED, di sini LED ketiga LED ini mempunyai dua kaki, yaitu anoda dan katoda. Nah, untuk sisi anodanya LED sendiri itu saya hubungkan ke resistor. Nah, mengapa saya hubungkan ke resistor? Karena LED tidak akan bisa untuk menampung 5 volt, karena setiap LED itu cuman, setahu saya itu 3,3 idealnya, tapi tiap LED itu berbeda-beda tegangannya. Nah, maka dari itu kalau misal dikasih 5 volt dia mungkin bisa overheat atau bisa juga terbakar. Maka saya sambungkan ke resistor. Nah, resistor yang saya gunakan itu 220 ohm. Nah, dari resistor ini langsung menuju ke pin digital dari Arduino Uno. Nah, mengapa pin digital? Karena LED ini dia hanya mempunyai dua kondisi saja, yaitu nyala dan mati. Setelah itu untuk sisi katodanya sendiri itu langsung saya hubungkan ke ground. Nah, untuk yang potensio sendiri di sini mempunyai 3 kaki. Untuk yang bagian ujungnya atau samping kiri kanannya itu bisa terbalik, itu ground dan 5 voltnya. Nah, untuk bagian tengah sendiri dia sebagai outputnya, dia tuh langsung dihubungkan ke pin analog Arduino karena dia mempunyai banyak kondisi. Setelah itu untuk buzzer sendiri dia mempunyai 2 kaki, yaitu untuk yang plusnya itu saya hubungkan ke pin digital. Nah, untuk yang negatif sendiri langsung saya hubungkan ke ground. Mungkin itu saja untuk wiringnya. Terus kita lanjut ke codingannya. Baik, lanjut untuk codingan. Di sini ada pendeklarasian, yaitu dengan cara INT LED H1 sama dengan 3, INT LED M sama dengan 5, INT LED H2 sama dengan 9, pot sama dengan A0, bus sama dengan 10. Jadi ini digunakan untuk mendeklarasikan. Dan apakah bisa diubah atau diganti-ganti? Bisa, tergantung wiringnya juga. Jadi wiring sama codingan itu harus cocok. Baik, di sini ada void setup. Jadi dalam void setup ini dia akan dieksekusi tetapi hanya sekali saja. Nah, di sini ada pin mode LED H1, output. Nah, jadi di sini itu digunakan untuk memberikan mode pada LED H. Jadi dia itu sebagai input atau sebagai output. Jadi untuk pin mode ini intinya dia itu memberikan mode pada yang sudah dideklarasikan tadi, seperti LED H1, LED M, LED H2 dan bus itu sebagai output. Setelah itu untuk pot atau potensio itu sebagai input. Nah, di sini ada juga serial begin 1600, yaitu digunakan untuk mengirim data itu sebanyak 9600 bit per detik. Nah, setelah itu di sini ada void loop. Void loop itu dia itu dieksekusi secara berulang-ulang. Nah, di sini ada integer nilai pot sama dengan analog read pot. Jadi dia itu menginisialisasi nilai pot agar bisa membaca analog read. Jadi kan tadi kan
Untuk potensio sendiri atau pot itu tersambung ke pin analog. Nah, jadi agar dia bisa membaca. Setelah itu di sini ada serial.print ln nilai pot. Jadi dari nilai pot ini dia akan dikirimkan ke serial monitor. Nah, setelah itu lanjut pada if nilai pot lebih dari sama dengan 0 dan juga nilai pot kurang dari 256. Nah, jadi ini tuh untuk menanyakan apakah dia tuh bernilai segitu atau tidak. Kalau semisal benar dia bernilai di antara 0 dan kurang dari 256, maka digital write LED 1 high. Jadi untuk LED yang pertama itu dia nyala. Setelah itu digital write LED M low, berarti LED merah atau M itu mati. Setelah itu digital write LED H2 low, mati. Setelah itu no tone buzz. Jadi untuk no tone buzz ini untuk buzzernya itu dia tidak bunyi. Jadi ketika dia sudah memenuhi kondisi ini atau kondisi di antara 0 sampai 205 atau kurang dari 256, maka LED H1 menyala, LED M mati, LED H2 mati, dan buzzernya tidak nyala atau tidak bunyi. Nah, else if ini ketika nilai potensio di antara 256 dan di bawah 512 ini terpenuhi, maka untuk LED H1 dia mati, LED M nyala, dan LED H nya juga dia mati. Nah, untuk buzzernya sendiri dia ikut mati juga. Begitu juga sampai seterusnya sampai else. Jadi ini tuh percabangan. Nah, untuk else sendiri ketika dia tidak memenuhi di antara ketiga ini, maka semua LED dia akan nyala. Dapat dilihat di sini, yaitu digital write LED H1 berarti dia LED H1 high berarti dia nyala. Digital write LED M high berarti dia juga nyala. Dan juga digital write LED H2 high berarti dia juga nyala. Nah, untuk buzzernya sendiri dia juga nyala, tone buzz 500. Jadi untuk program kreasi yang saya buat itu dia memiliki 4 kondisi dan diatur oleh potensio sendiri. Nah, untuk kondisi pertama itu ketika potensio diputer sekitar 0 sampai 200 kurang dari 256, maka LED hijau yang pertama itu dia nyala. Setelah itu ketika dia berada di kondisi kedua atau lebih dari 256 dan kurang dari 512, maka LED merah dia nyala dan semuanya mati dan buzzer tidak bunyi. Setelah itu untuk kondisi ketiga, ketika nilai potnya lebih dari sama dengan 512 dan kurang dari 768 itu terpenuhi, maka untuk LED H2 dia menyala dan semuanya mati. Dan ketika di luar itu atau lebih besar dari 768 sampai 1023, maka semuanya akan nyala, termasuk buzzernya juga akan bunyi. Jadi mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Untuk kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.